Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi bagi yang beragama lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Bedali, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 1 Bedali, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur patut kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita dapat mengikuti kegiatan diseminasi modul aksi nyata modul 4 tentang budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa pula kami menyampaikan terima kasih kepada kehadiran Bapak Ibu semua demi memenuhi tugas kami tentang aksi nyata modul 1.4 ini dalam kegiatan dalam pendidikan kami, yaitu pendidikan guru penggerak. Mudah-mudahanlah segala amal ibadah panjenengan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai acara hari ini, marilah kita awali dengan pembacaan suratul Fatihah bagi yang beragama muslim dan yang non-muslim berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, di sini kami akan menyampaikan beberapa langkah, beberapa runtutan rangkaian kegiatan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah sambutan. Yang pertama adalah pembukaan yang sudah kita lalui bersama. Yang kedua adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Dan yang ketiga adalah lain-lain atau penutup. Untuk acara pertama sudah kita lalui bersama, yaitu pembukaan. Yang kedua adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Bedali kepada Ibu Dewi Sartika. Kami mohon untuk menyampaikan sambutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi yang beragama lain. Terima kasih. Saya ucapkan kepada beliau berdua, Bu Ari dan Bu Zahra yang sudah sampai pada tahap ketiga. Tahap keempat untuk sekarang tentang mensosialisasikan
budaya positif yang sudah diterima, kemudian disosialisasikan ke Bapak Ibu guru, teman-teman terdekatnya di sekolah agar dapat diterapkan pada anak-anak. Dan semoga apa yang diinginkan dari tujuan sosialisasi atau diseminasi budaya positif ini benar-benar terlaksana dan tujuannya benar-benar berhasil. Sebelum semuanya, salawat dan salam saya persilakan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan syafaatnya yang akan kita tanyakan nanti pada akhirnya. Kemudian ini juga yang perlu ada tambahan dari saya, yang mau menampilkan ini benar-benar sudah memahami tentang budaya positifnya itu. Jadi kepada siapapun kita tidak akan menjelaskan ke orang bahwa senyum itu adalah pertama kali yang kita berikan ke orang, seperti yang sudah saya baca di sini. Dari awal saya sudah baca di sini, yaitu ada yang mengatakan 3S, ada yang 5S, ada yang 6S. Itu benar-benar nanti mungkin sebagian besar masuk ke budaya positif dan kita mencoba untuk menerapkan itu. Tetapi saya kemarin sore juga mendapat kritikan itu karena saya sendiri sulit untuk melakukan itu, tapi saya berusaha untuk menyelesaikan diri. Tapi dalam suasana yang berbeda saya bisa, tetapi untuk melakukan job itu saya yang tidak bisa, hanya sekedar tersenyum. Tapi untuk melepaskan tawa saya tidak bisa dari dulu. Kalau sekedar tersenyum saya bisa, tetapi saya ibu saya tidak bisa melaksanakan yang membuat orang lain tertawa. Tapi saya mengharapkan Bapak Ibu bisa melaksanakan panduannya yang 3S, 5S, 6S itu semoga bisa dilaksanakan. Tapi setelah saya mendapat kritikan beberapa hari yang lalu, saya berusaha untuk berforum juga ke anak-anak. Itu juga salah satu dari penerapan budaya positif. Saya berusaha untuk tidak terlalu formal kepada anak-anak. Bukan saya tidak mau berjabat tangan, tapi saya memberikan semangat dengan tos saja. Jadi anak-anak juga punya semangat dari situ secara tidak formal, tetapi formalnya hanya di lingkungan sekolah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan saya berharap sekali pada Bapak Ibu yang sedang ini dan Bapak Ibu guru semuanya bisa mengambil makna yang positif dan memberikan semangat yang lebih dan lebih baik lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan nantinya saya bisa mengatakan Ikhtiar Sirotol Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Semoga mendapatkan manfaat khususnya bagi saya dan teman-teman pada Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, baiklah, di sini kami akan menampilkan tentang aksi nyata modul 1 PP4 tentang diseminasi budaya positif, tentang meningkatkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah kita. Selamat datang para guru hebat. Mari kita sama-sama untuk saling belajar, saling berkolaborasi antara kita semuanya, dan saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya adalah kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Rari. Kepada Bu Rari kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih sekali waktu yang sudah untuk saya ini. Sebelum kita melanjutkan tentang apa itu budaya positif, terlebih dulu bagaimana kalau kita melakukan sedikit tanya jawab untuk mencairkan suasana kita di siang hari ini. Sedikit ada pertanyaan, mungkin Bapak Ibu bisa menjawab. Ada sebuah clue untuk menjawab ini adalah ada sebuah clue atau kata kuncinya. Bumi itu bulat. Bumi itu bulat ya. Bumi itu bulat. Kalau 8 itu 2, 9 itu 1, 6 itu 1. Jika 10 itu berapa? 1 ya. Berarti Bapak Ibu sudah paham. Sekali lagi, bumi itu bulat. Jika 100 itu berapa? 2 ya. Baik. Mungkin ada lagi ini, clue-nya lagi. Awalan adalah akhiran. Awalan adalah akhiran. Ingat lagi ya, clue-nya awalan adalah akhiran. Pak Heru kemarin jalan-jalan ke Semarang, kemudian mampir ke Jakarta. Besoknya Pak Heru kemana lagi ya? Saya bisa menjawab. Kata kuncinya awalan adalah akhiran, akhirnya. Pak Heru pergi ke Semarang, kemudian besoknya lagi pergi ke Jakarta, besoknya lagi pergi kemana lagi? Semarang? Jakarta? Ada lagi? Kalau saya jawab Pak Heru pergi ke Australia. Awalnya adalah akhiran, kuncinya awal adalah akhiran. Iya, sekali lagi ya. Terus sekali clue-nya awalnya adalah akhiran. Bu Zara pergi jalan-jalan ke Italia, kemudian besoknya pergi jalan-jalan lagi ke India, lalu beberapa minggu lagi pergi ke Australia, selanjutnya pergi kemana lagi? Finlandia. Kemana? Finlandia. Ada lagi? Tadi kan ke Italia, habis itu ke India, habis itu lagi ke Australia, setelahnya kemana lagi? Finlandia. Finlandia bukan. Awalan adalah akhiran. Ayo. Argentina bukan. Ya, Bu Zara pergi ke Argentina. Ya, itu beberapa permainan kata Bapak Ibu ya, untuk memang kita harus jeli dengan kata kuncinya. Selanjutnya, tujuan pendidikan kita. Menurut Ki Hajar Dewantoro, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tubuhnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya dan kekuatan kodrat anak. Nah, ini Bapak Ibu budaya positif. Budaya positif itu sebenarnya apa sih? Budaya positif itu adalah nilai dan kebiasaan yang berpihak pada murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Budaya positif di sekolah itu sangat penting untuk mengembangkan peserta didik yang memiliki karakter kuat dan berakhlak sesuai profil pelajar Pancasila, seperti yang dicetuskan pedoman untuk pendidikan di Indonesia. Jadi budaya positif itu adalah semua nilai-nilai kebiasaan yang harus kita terapkan ke anak didik kita, yang nantinya tujuan utamanya adalah pendidikan kita yang berakhlak sesuai profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila adalah
salah satu capaian nilai kebajikan kita ya. Ada apa saja Bapak Ibu yang masih ingat? Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berkemitraan global, mandiri, gotong royong, kreatif, bersertifikat. Ya, itu adalah profil pelajar Pancasila kita. Nah, ini dia dimensi profil pelajar Pancasila, ya. Berketuhanan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, naratif, dan mandiri. Itu. Lanjut. Konsep utama budaya positif. Nanti kita ada 7 materi yang akan kita sampaikan di sini. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. 3, kebutuhan dasar manusia. 4, motivasi perilaku manusia. 5, posisi kontrol. 6, keyakinan kelas. Dan 7, segitiga restitusi. Ya. Yang pertama, kita memasuki pembelajaran dengan paradigma baru. Apa sih paradigma baru itu ya? Paradigma baru itu di sini adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran berdiferensi ini memang sudah kita lakukan di kurikulum Merdeka ini, di mana kita bisa melayani semua kebutuhan anak dengan cara yang berbeda, dengan tujuan utamanya adalah memenuhi profil pelajar Pancasila, seperti itu. Yang kedua adalah budaya positif selalu berhubungan dengan namanya disiplin, tapi yang positif. Disiplin positif dalam budaya kita adalah suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan memiliki kecenderungan ketidaknyamanan, serta sering dihubungkan dengan tata tertib yang berkaitan dengan sanksi dan hukuman bagi yang melanggarnya. Jadi disiplin itu selalu berhubungan dengan namanya tata tertib dan juga dengan hukuman. Nah, sebagai pendidik kita adalah harus mempunyai tujuan untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi yang dimaksud di sini adalah kita harus bisa mendisiplinkan anak itu dari kesadaran dirinya sendiri, dari tanpa ada paksaan dari kita. Nah, untuk memunculkan kesadaran anak-anak itu kita akan belajar nanti. Ya, selanjutnya adalah disiplin positif. Adalah disiplin, yaitu tadi mewujudkan kesadaran yang memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, ancaman maupun hukuman. Ini yang perlu kita ketahui Bapak Ibu, bahwa manusia itu mempunyai kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia itu adalah apa sih? Jadi segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, itu adalah kebutuhan manusia. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kita hidup pasti punya tujuan. Untuk itu kita juga punya kebutuhan yang harus kita penuhi, ya. Adapun kebutuhan dasar manusia itu ada beberapa. Ada namanya 1, bertahan hidup. Jadi kita harus bisa bertahan hidup dengan cara makan misalnya, ya. Itu adalah salah satu cara kita untuk bisa bertahan hidup, makan, minum. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima ini adalah kebutuhan dasar manusia yang kedua, di mana kita sebagai manusia itu perlu ada rasa diterima, dihargai, merasa dipercaya, merasa diberi kasih sayang. Nah, itu adalah kebutuhan dasar manusia. Dan ketiga adalah penguasaan. Kita
manusia juga perlu namanya penguasaan untuk diri kita sendiri dan orang lain. Dan ketiga, keempat adalah kebebasan. Kita perlu adanya suatu kebebasan. Kita tidak mau dikekang, kita tidak mau untuk diatur-atur, tapi kita juga harus punya kebebasan sesuai dengan keinginan kita. Dan kelima adalah kesenangan. Apa saja kesenangan itu? Yang Bapak Ibu senang itu apa sih? Senang itu happy, bahagia. Dengan kita melihat film kita bahagia, dengan kita bernyanyi kita bisa bahagia, dengan kita bermain game kita juga bisa bahagia. Nah, jalan-jalan healing ya, itu salah satu wujud kesenangan kita. Nah, dari beberapa dasar manusia itu wajib kita penuhi, karena salah satu saja tidak terpenuhi, kita juga tidak akan bisa menjalani hidup kita dengan sempurna. Bertahan hidup sudah, makan minum sehat semuanya sudah penuhi, sudah penuh dengan kasih sayang, sudah punya kekuasaan, sudah bebas. Tapi kalau tidak senang, apa yang terjadi? Seperti itu, stres ya. Makanya kebutuhan dasar manusia itu seperti itu, ada 5 yang wajib kita penuhi. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi itu adalah dorongan yang timbul dari seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Untuk apa kita melakukan motivasi itu? Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Contohnya, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi dia mau mematuhi aturan karena dia itu takut untuk dihukum. Jadi tidak ada rasa kesadaran dari dirinya. Jadi hanya ada motivasi dari luar saja, yaitu takut karena ada hukuman. Yang kedua adalah motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi seseorang itu bisa melakukan disiplin karena hanya mendapatkan suatu imbalan. Kalau tidak ada imbalannya dia tidak akan mau disiplin. Itu juga bukan motivasi yang dari dalam dirinya sendiri, tapi dari luar atau ekstrinsik. Dan kemudian adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, ini adalah salah satu motivasi yang dari dalam diri sendiri. Jadi murid itu bisa melakukan disiplin karena dia sadar akan nilai kebajikan dirinya. Jadi dia itu paham melakukan suatu peraturan atau menjalankan suatu peraturan itu berasal dari kesadaran dirinya sendiri. Misalnya hari Senin wajib mengikuti upacara, dia tidak akan karena takut dihukum akhirnya mau upacara, karena nanti dapat reward atau hadiah dari bapak ibu guru dia akan melaksanakan upacara. Tidak seperti itu, tapi dia harus bisa punya kesadaran memang saya harus upacara, karena upacara itu salah satu penerapan nilai-nilai Pancasila seperti itu. Jadi dalam dirinya sendiri muncullah suatu kesadaran. Nah, itulah yang nanti PR kita supaya bisa memunculkan kesadaran murid-murid kita. Seperti itu. Nanti kita akan belajar bersama-sama bagaimana caranya menumbuhkan rasa kesadaran murid kita. Selanjutnya, konsep disiplin dengan namanya identitas gagal. Itu tadi adalah hukuman dan penghargaan. Hukuman ini bersifat menyakitkan, tidak nyaman, murid jadi takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan hukuman kepada murid-murid kita, itu yang dirasakan anak-anak itu sebenarnya itu tidak nyaman, merasa sakit, merasa takut, seperti itu. Dan terkadang membuat anak-anak itu berbohong. Jadi akhirnya mencari-cari alasan untuk bisa menyembunyikan kesalahannya. Itu kalau kita menghukum anak kita, ya. Dan satu lagi itu dinamakan disiplin yang gagal. Ada lagi juga yang namanya disiplin yang gagal, itu adalah suatu penghargaan.
atau tadi yang kita bicarakan adalah imbalan ya. Jadi siswa atau murid kita bisa melakukan disiplin itu ketika dia hanya mendapatkan sebuah imbalan saja ya. Itu sebenarnya tidak efektif, dapat merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak harga menghargai dirinya. Nah, itu adalah jika kita memberikan penghargaan, reward atas suatu tindakan perilaku murid kita, itu sebenarnya tidak baik Bapak Ibu ternyata. Jadi bukan suatu solusi yang baik untuk kita untuk mendisiplinkan anak kita kalau kita memberikan sebuah penghargaan. Selanjutnya, disiplin yang bagaimana yang bagus itu atau yang namanya sukses itu yang bagaimana? Jadi ada ini namanya konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi dan restitusi itu contohnya, konsekuensi itu penguatan jangka pendek. Ya. Perlu monitoring berkelanjutan. Ada stimulus, ada respon. Murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Itu adalah konsekuensi. Dan restitusi itu murid bisa bertanggung jawab terhadap perilakunya, fokus pada pemecahan masalah yang jangka panjang. Kemudian murid menghormati dirinya dengan orang lain. Ada teori kontrol di mana dirinya bisa memegang kontrol akan perilakunya sendiri. Kemudian murid menjadi bersemangat memperbaiki kesalahannya. Konsekuensi dan restitusi adalah contoh konsep disiplin yang ideal menurut saya ya. Selanjutnya, nah ini perbedaannya Bapak Ibu antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ada sebuah contoh kasus jika siswa sering datang terlambat ke sekolah. Jika diberi hukuman, misalnya hukumannya apa kalau datang terlambat sekolah? Guru menghukum dengan hormat bendera selama 10 menit misalnya. Kemudian guru marah-marah dan murid menjadi takut. Kira-kira kalau diberi hukuman jerah apa tidak anak-anak itu kalau terlambat hanya dengan berhormat ke bendera 10 menit seperti itu? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Tidak jerah ya. Kemudian kalau kita beri konsekuensi dengan cara guru memberikan konsekuensi untuk menulis di buku tulis untuk berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan dikerjakan sebanyak 100 kali, di mana guru tegas dan murid menghormati peraturan. Menurut saya, kalau memberikan konsekuensi kepada murid jika dia terlambat dengan menulis di buku, itu dengan berjanji menulis buku tidak mengulangi perbuatannya, menurut saya itu banyak sekali manfaatnya. Selain anak-anak sudah capek kan nulis 100 kali kan juga banyak Bapak Ibu ya. Lalu dia juga berlatih untuk menulis. Jadi melatih motorik anak-anak supaya bisa menulis dengan bagus. Itu menurut saya, dan itu juga membuat anak-anak bisa mengerti kesalahannya dan akan berusaha tidak mengulangi perbuatannya tersebut. Dan restitusi di sini guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Nanti kita akan belajar tentang restitusi Bapak Ibu. Untuk awalan pembuka, restitusi itu adalah suatu dialog antara guru dan murid, di mana kita bersama-sama mencari solusi atas permasalahan yang dilakukan oleh murid tersebut dengan berbagai cara. Nanti akan kita baca bersama selanjutnya, di mana guru dan murid selalu bisa terbuka untuk bisa mengeluarkan masalahnya, bisa berkolaborasi dengan gurunya. Suatu contoh misalnya sering datang terlambat, yang harus dilakukan guru dengan melakukan restitusi bagaimana, ditanyakan dulu, ada apa, kenapa kamu datang terlambat. Dia akan mengungkapkan apa alasannya dia datang terlambat. Mungkin bangunnya kesiangan, mungkin dia
tidak ada yang mengatakan akhirnya terlambat atau banyak sekali alasan dari anak-anak. Jadi kita tahu apa alasan anak-anak itu terlambat. Setelah itu dari situ kita bisa memberikan keyakinan kelas, apakah boleh terlambat itu? Nah, anak pasti akan menjawab, jelas pasti dia sudah tahu kalau terlambat itu tidak boleh. Nah, apa yang harus dilakukan jika terlambat? Hukuman apa atau konsekuensi apa yang harus dilakukan? Anak-anak akan menjawab, saya tidak akan mengulangi lagi. Ya, itu adalah kesadaran yang muncul dari diri anak sendiri. Jadi kita tidak boleh langsung menghukum anak, tapi kita harus bisa menggali kesadaran dari anak itu terlebih dahulu. Seperti itu. Untuk selanjutnya nanti kita pahami tentang konsekuensi dan restitusi. Nanti kita lanjutkan bersama dengan Bu Zahro. Nah, untuk menginjak materi tentang restitusi dan konsekuensi, ada 5 posisi kontrol hulu yang akan dilanjutkan oleh Bu Zahro. Baik Bapak Ibu, kita berlanjut di konsep utama tentang budaya positif yang kelima, yaitu tentang 5 posisi kontrol guru. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, sebelum kita melanjutkan di penjelasan apa itu posisi guru sebagai penghukum sampai dengan manajer, di sini mungkin Bapak Ibu guru kira-kira selama ini bisa mungkin memposisikan kontrol gurunya di posisi yang mana? Mungkin bisa sebagai penghukum atau sebagai teman, atau mungkin sebagai pemantau saja, atau mungkin pembuat rasa bersalah. Monggo disampaikan mungkin dari Pak Heru, bisa dipilih sebagai posisi kontrol gurunya yang bisa dilaksanakan selama ini yang di bagian yang mana Pak? Sebagai teman. Sebagai teman. Monggo yang lain Bapak Ibu, Bu Rona, bisa diposisikan di mana sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Bisa di satu sisi sebagai pemantau, di satu sisi juga bisa Ya, sebagai pemantau dan sebagai teman. Nah, teman-teman Bapak Ibu guru semuanya di sini sudah menyampaikan bahwasannya ada beberapa posisi kontrol guru. Nah, di sini posisi kontrol guru di sini mulai tingkatannya dari penghukum sampai dengan manajer. Nah, dari manajer ini adalah posisi kontrol guru yang lebih tinggi, yang lebih bagus daripada yang pertama. Mulai dari penghukum itu yang tadi sudah dijelaskan bahwasannya sangat memberikan dampak negatif kepada siswa, khususnya nanti juga menimbulkan motivasi yang motivasinya itu dari motivasi, bukan dari motivasi intrinsik, tapi dari motivasi intrinsik, seperti itu. Untuk selanjutnya penjelasan tentang posisi kontrol guru. Next, monggo. Nah, di sini ada contoh kasus dari penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini tadi sudah dijelaskan sebelumnya tentang siswa yang sering datang terlambat ke sekolah. Di sini memang banyak sekali yang kita jumpai pada awalnya di sekolah kita yang awalnya masuk pukul 7 dan kemudian ada kesepakatan sekolah, peraturan yang dilaksanakan oleh sekolah itu pukul 6.45. Jadi di sini anak-anak masih perlu adaptasi, penyesuaian diri untuk melaksanakan hal itu. Jadi di sini nanti anak-anak akan diajari, diberi pembelajaran tentang apa itu agar mereka tidak sering-sering untuk datang terlambat. Nah, di sini ada kasusnya yang sering datang terlambat ke sekolah. Kita sebagai guru biasanya penghukum, misalnya di sini saya beri contoh
penuhi aturan sekolah, lalu angkat satu kaki dan kedua tangan dan kemudian pegang telinga. Dan dari sini hukuman ini biasanya hukuman itu dalam tanda petik itu adalah hukuman secara fisik. Nah, seperti itu. Jadi kita sebagai guru biasanya memberikan hukuman yang sangat keras secara fisik, dan jadinya anak-anak itu merasa terbebani, merasa tersakiti, merasa takut akan hukuman itu. Seperti itu. Kemudian untuk yang posisi teman di sini, ayolah yang disiplin buat bu guru agar merasa lebih bangga lagi. Kalau kamu ini salah tidak apa-apa. Nah, manusia itu memang wajar tidak apa-apa berbuat salah, tetapi alangkah baiknya kamu bisa melakukan disiplin ke arah yang lebih baik lagi. Nah, selanjutnya adalah pemantau. Nah, di sini kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Sudah dijelaskan tadi kalau misalnya di sini kasusnya kalau datang terlambat, berarti di situ sudah ada kesepakatan kelas, pelanggaran yang sudah dilakukan bagaimana, dan konsekuensinya kalau misalnya datang terlambat itu bagaimana. Nah, di situ kita mengajak dengan cara memposisikan diri guru sebagai pengontrol, pemantau. Selanjutnya adalah sebagai manajer. Di sini apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, di sini murid nanti akan diajak berdiskusi bersama tentang restitusi. Nanti untuk selanjutnya nanti akan dijelaskan tentang bagaimana tindakannya sebagai posisi kontrol guru itu sebagai manajer. Baik, next. Nah, di sini tentang keenam adalah tentang keyakinan kelas. Mungkin di sini keyakinan kelas sebagian besar guru sudah melaksanakan dari yang awalnya kita membuat peraturan. Peraturan itu dengan kata peraturan mungkin anak-anak masih males untuk biasanya masih enggan untuk melaksanakan. Kita lebih berhalus lagi dengan kata-kata keyakinan kelas atau dengan kesepakatan kelas. Dengan keyakinan kelas ini mungkin nanti kita bersama murid akan melakukan diskusi bersama untuk menemukan solusi sesuai dengan kesepakatan bersama. Nah, di sini mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Di sini ada contoh. Kalau misalnya mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu bisa menyimpulkan kalau misalnya kita menggunakan helm mengendarai motor itu keyakinannya dengan apa? Misalnya kalau kita harus menggunakan helm berarti kira-kira itu nilainya seperti apa? Biar selamat, ya bisa. Kemudian selain itulah keamanan. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan dengan kata-kata yang lebih universal, yang lebih luas lagi, yang lebih umum lagi, supaya anak-anak itu lebih mengena ke anaknya, tidak bersifat negatif, bisa lebih diperhalus lagi dengan keamanan, dengan keselamatan seperti itu, dengan cara menggunakan helm saat mengendarai motor. Untuk selanjutnya adalah mengapa kita memiliki peraturan saat tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Nah, di sini ini dari faktor, dari nilainya tentang keyakinan kelas tentang apa Bapak Ibu coba. Kalau kita menggunakan masker, sering mencuci tangan sebelum melakukan sesuatu itu berarti suatu apa Bapak Ibu? Keamanan, keselamatan, satunya lagi agar kita menjaga kebersihan, kemudian menjadi kesehatan. Nah, itu adalah suatu keyakinan. Jadi kita diskusikan, kita bicarakan bareng-bareng tentang keyakinan yang kita laksanakan dengan kata-kata yang lebih singkat lagi, yang mudah diingat seperti itu. Untuk selanjutnya adalah tentang
kegiatan membuat keyakinan kelas. Nah, di sini ada guru bersama murid membuat keyakinan kelas. Untuk yang pertama adalah berdiskusi tentang peraturan. Peraturan seperti ini, misalnya akhir-akhir ini kita diviralkan dengan kegiatan dengan bullying, dengan perundungan. Dan dari situ misalnya dengan anak-anak itu biasanya sedang mengejek nama dari orang tua masing-masing. Nah, di situ kita bisa merumuskan peraturan itu menjadi keyakinan. Nah, dari situ misalnya kalau misalnya mengejek orang tua, coba sekarang keyakinannya kita harus bagaimana keyakinannya biar kita saling apa setelah kalau misalnya kita melakukan anak-anak kita melakukan biar tidak kamu mengejek atau mengolok-olok nama menyebutkan nama orang tuamu, itu adalah salah satu apa kita harus saling kepada rukun, kemudian saling menghargai dan menghormatilah. Dari situ keyakinan akan muncul, akan kita tuliskan bersama dengan siswa. Salah satu keyakinan saling menghargai, saling menyayangi bersama teman, itu adalah salah satu keyakinan. Kemudian di situ ada menandatangani dan menyetujui keyakinan kelas. Dan jadi dari peraturan-peraturan tadi yang sudah disebutkan anak-anak, kita rumuskan, kita simpulkan untuk keyakinan yang lebih singkat kalimatnya agar mudah difahami dan diingat oleh siswa. Kemudian kita tempel di kelas supaya keyakinan kelas itu bisa dibaca setiap hari, seperti itu. Untuk selanjutnya adalah next. Nah, di sini ada kegiatan membuat keyakinan kelas 5B juga. Guru bersama murid membuat keyakinan kelas. Di sini berdiskusi dengan cara menempel peraturannya di papan tulis, kemudian mengganti merumuskannya peraturan itu menjadi keyakinan, seperti itu. Selanjutnya, nah di sini ada contoh keyakinan kelas yang sudah dirumuskan tadi. Misalnya satu, kita simpulkan disiplin waktu. Dari disiplin waktu tadi dari siswa yang sering terlambat, kita rumuskan keyakinannya adalah disiplin waktu yang awalnya masuknya jam 7, kemudian jam 6.45, seperti itu. Yang kedua adalah saling menjaga kebersihan dan keindahan. Misalnya kita di setiap kelas itu pasti ada jadwal untuk piket. Nah, dari situ nanti anak-anak biasanya Bu, tadi ada si A sedang tidak melaksanakan piket pada waktu pulang, tidak menyapu langsung pulang, langsung kabur, seperti itu. Jadi kita melaksanakan piket itu biar tidak ada kata-kata anak yang saling menyalahkan. Nah, kita buat keyakinan itu dengan saling menjaga kebersihan dan keindahan, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah menghargai guru dan teman yang sedang berbicara. Misalnya dalam kegiatan diskusi di kelas. Nah, di sini mungkin nanti antara teman satu dengan teman yang lainnya ada perbedaan pendapat. Nah, di situ kita sampaikan bahwa kita harus menghargai perbedaan pendapat. Kalau ada teman yang berbicara harus didengarkan terlebih dahulu. Kemudian kalau diberi waktu baru kita bisa berpendapat sesuai dengan kondisi, sesuai dengan yang dilaksanakan, seperti itu. Selanjutnya adalah selalu menerapkan 5S. Salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Nah, di sekolah kita sudah melaksanakan kegiatan piket setiap hari, piket guru yang dilaksanakan. Alhamdulillah, siswa sudah bisa menggalakkan kegiatan 5S ini. Ini adalah salah satu keyakinan kelas. Selanjutnya adalah belajar. Yang kelima, belajar secara antusias, semangat, dan percaya diri. Di sini siswa, misalnya ada siswa yang merasa bosan di kelas, kemudian siswa ada yang saling mengejek tadi, mengejek orang tua. Dari situ nanti siswa akan belajar supaya lebih belajarnya lebih semangat dan percaya diri untuk menerima setiap pembelajaran yang dilaksanakan di kelas. Dengan cara misalnya guru bisa menerapkan keyakinan kelas itu yang sudah disepakati itu agar belajar itu bisa lebih menyenangkan, lebih
kreatif agar siswa tidak merasa bosan. Selanjutnya adalah yang keenam, saling menyayangi dan bekerja sama. Dalam hal ini, siswa kalau misalnya ada temannya yang sedang sakit atau ada yang sedang kegiatan yang sedang tidak, suasana hatinya sedang murung, lah kita misalnya sebagai teman, antara teman satu dengan teman yang lain itu bisa memberikan sebagai pengontrol, sebagai pemantau antara teman satu dan teman yang lainnya untuk saling menyayangi. Hei, kenapa? Misalnya si B, kamu dari pagi tadi mulai dari datang ke sekolah kok sudah cemberut, nggak tersenyum sama sekali ya, kenapa? Seperti itu. Jadi kita bisa budayakan untuk saling menyayangi kepada teman antara satu dengan teman yang lainnya. Dan dari situ berlatih juga dengan kerjasama seperti itu. Untuk selanjutnya adalah tentang next. Nah, di sini tadi sudah dijelaskan bagaimana apa itu keyakinan kelas. Di sini pembentukan keyakinan kelas itu yang bagaimana ya? Nah, di sini tadi yang pertama adalah lebih abstrak dari peraturan. Kenapa kok seperti itu? Tadi yang awalnya peraturannya misalnya ada yang siswanya yang sedang tidak mengerjakan PR, tidak mengerjakan PR di rumah, mengerjakannya di sekolah. Nah, kita ganti, kita rubah peraturan menjadi keyakinan itu menjadi tanggung jawab, saling tanggung jawab dari tidak mengerjakan PR di rumah yang sudah diberikan kemudian dikerjakan PR di rumah. Nah, itu kemudian berupa pertanyaan universal. Nah, tadi sama dengan kalau misalnya kita simpulkan lebih sedikit agar mudah dihafal dan diingat oleh siswa. Seperti itu pertanyaannya. Yang selanjutnya adalah dibuat dalam bentuk positif seperti tadi, saling menjaga kebersihan dan keindahan. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu pernyataan sedikit saja agar mudah diingat. Nah, itu tadi kalau misalnya kamu harus mengerjakan PR, tidak boleh tidak mengerjakan, apalagi kalau ada PR-nya itu setiap hari kamu mengerjakannya harus secara benar. Nah, itu kita bisa merubahnya menjadi harus bertanggung jawab, disiplin seperti itu. Kemudian yang selanjutnya sesuai kondisi kelas agar mudah diterapkan. Nah, seperti tadi kita menerapkannya dengan cara berdiskusi bersama teman satu kelas. Kemudian dulu berdiskusi bersama teman satu kelas itu, dan kita menawarkan bagaimana kita membuat peraturan itu kita kondisikan sesuai dengan kebutuhan siswa. Kita tawari satu persatu, ayo coba misalnya si A, coba sebutkan kamu tadi peraturan yang harus dilakukan apa setelah kamu tidak mengerjakan PR. Nah, kemudian kita simpulkan ke keyakinan kelas. Selanjutnya adalah seluruh warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Nah, di sini semua pihak sekolah, mulai dari kepala sekolah, kemudian guru. Kalau misalnya di kelas kita libatkan bersama murid kita. Nah, dari situ nanti kita temukan titik temunya tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama-sama. Selanjutnya adalah next. Nah, di sini tadi sudah dijelaskan tentang konsep disiplin pendekatan restitusi. Nah, di sini adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, di sini ada cara-cara nanti yang akan dijelaskan. Untuk lebih jelasnya di sini sebelumnya saya paparkan dulu tentang pengertian apa sih itu Bapak Ibu ya, tentang restitusi itu seperti apa. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004. Nah, jadi di sini murid itu diberi solusi, diberi jalan keluar untuk menyelesaikan
masalahnya tidak dari motivasinya tidak dari luar, tapi dari dirinya sendiri. Jadi siswa tersebut bisa lebih bertanggung jawab, bisa melaksanakan dari hatinya, tidak dari laksanakan dari luar, dari motivasi luar, ekstrinsiknya seperti itu. Kemudian ciri-ciri restitusi yang pertama adalah bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Nah, tadi kalau misalnya ada siswa yang melakukan satu kesalahan, kita ajak bicara, kita stabilkan kesalahan siswa tersebut, kita tanya kenapa kamu kok melakukan kesalahan, kenapa kamu kok melanggar. Nah, dari situ siswa akan belajar bagaimana masalah yang telah dilakukan itu nanti bisa belajar dari situ. Untuk selanjutnya yang kedua, memperbaiki hubungan antara misalnya guru dengan siswa, kemudian hubungan guru dengan orang tua, kemudian hubungan antara guru bersama murid seperti itu. Jadi nanti tahu latar belakangnya, mungkin ada masalah di rumah atau masalah dengan temannya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah tawaran bukan paksaan. Siswa diberikan tawaran, kita berikan solusi. Ayo, kalau kamu tidak membawa topi saat upacara misalnya, kemudian bagaimana langkahmu, kenapa, seperti itu. Jadi siswa akan memberikan jawaban itu dengan sesuai dengan keinginannya, bukan sesuai dengan kemauannya, keinginannya, tetapi bukan dari paksaan dari luar, bukan karena dari misalnya kalau misalnya kamu membawa topi karena misalnya nanti takut karena dihukum. Jadi siswa itu bisa dengan sadar untuk memperbaiki kesalahannya. Yang keempat adalah menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, di sini siswa akan dituntun dari kegiatan tadi, pelaksanaan keyakinan kelas tadi akan menuntun dengan dari hatinya sendiri untuk melaksanakan dengan yang lebih baik. Kalau dengan misalnya kalau secara paksaan, siswa akan merasa terbebani, kemudian siswa akan merasa, oh aku harus nanti tidak bawa topi, nanti bisa dihukum, sudah tidak usah bawa topi saja. Nah, seperti dari situ guru bisa menuntun, kalau misalnya kamu tidak membawa topi, kemudian bagaimana langkah kamu biar kamu Senin depan pada waktu upacara bisa membawa topi. Langkah-langkahnya dengan cara misalnya kamu bisa mempersiapkan sebelumnya, atau kemudian setelah misalnya hari Senin, kemudian minggunya bisa mencari kalau misalnya topi itu tidak ada, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, kebutuhan dasar tadi sudah dijelaskan. Kalau misalnya tadi kebutuhan dasar yang 5 tadi dari contoh tentang peraturan tentang siswa yang tidak membawa topi, itu kebutuhan dasarnya kita bisa memenuhi misalnya tentang kasih sayang, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi siswa itu kalau kita ajak bicara secara pelan-pelan tentang kenapa alasan kamu tidak membawa topi, kita akan lebih, dan kita sambil berbicara secara pelan-pelan dan kita lebih ke anak-anak itu bisa saling mengetahui kenapa sih alasan kamu seperti itu. Kemudian yang keenam adalah fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Jadi karakter anak itu bisa kita tanamkan, bisa kita terapkan jika melakukan restitusi. Kemudian yang selanjutnya adalah yang ketujuh, menguatkan dan fokus pada solusi. Tadi sudah beberapa kali kalau dijelaskan bahwasanya dengan adanya restitusi itu siswa akan menemukan solusi untuk menemukan masalahnya sesuai dengan motivasi yang berasal dari motivasi intrinsiknya, dari dalamnya sendiri. Next. Nah, di sini tadi apa itu ya segitiga restitusi, Bapak Ibu? Nah, di sini ada segitiga restitusi bisa digambarkan seperti itu, ya. Yang pertama dengan cara menstabilkan identitas. Dengan cara ini kita semua melakukan hal yang terbaik kita
kita tanyakan dulu. Kita tidak langsung menanyakan kesalahannya itu seperti apa, tapi kita awali dulu dengan pembukaan. Misalnya, bagaimana kabarnya kamu sekarang? Seperti itu. Bagaimana kamu tadi berangkat ke sekolah jam berapa? Seperti itu. Kamu kenapa kok terlambat? Kan sudah tahu jadwalnya masuk jam berapa. Nah, seperti itu. Kemudian kita memberikan pernyataan bahwasanya misalnya kalau misalnya datang terlambat ini kamu tidak apa-apa, ya. Semua manusia memang bisa berbuat salah, itu adalah hal yang wajar. Ini adalah salah satu cara untuk menstabilkan identitas siswa, menstabilkan kesalahan yang sudah dilaksanakan tadi, yang sudah dilakukan siswa tadi. Yang selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah, yaitu semua perilaku memiliki alasan. Nah, kita cari tahu. Coba misalnya tadi kalau misalnya kamu datang terlambat, kenapa? Ceritakan kenapa kamu tadi kok datang terlambat. Nah, dari situ ada beberapa alasan, misalnya bangunnya kesiangan, atau kemudian kemarin main HP saja jadi tidurnya kemalaman. Nah, seperti itu. Kita gali, kita tanya secara berkali-kali untuk menjelaskan kenapa alasannya. Selanjutnya adalah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, kita semua memiliki motivasi internal. Nah, di sini nanti menanyakan keyakinan, misalnya dari kegiatan pelanggaran yang sudah kamu lakukan tadi, coba sekarang kamu kan sudah belajar tentang keyakinan. Coba sebutkan keyakinan kelas apa yang sudah kamu pelajari di kelas. Nah, dari situ, dari kegiatan, dari peristiwa tadi yang sering terlambat tadi, keyakinan kelasnya misalnya disiplin waktu, Bu, kemudian bertanggung jawab, Bu. Nah, dari situ siswa akan melaksanakan keyakinannya itu dengan lebih baik lagi tanpa harus ada paksaan dari guru itu. Kalau saya terlambat, bagaimana yang harus saya lakukan? Untuk selanjutnya adalah next. Nah, di sini ada contoh penerapan segitiga restitusi. Untuk kasus yang pertama di sini ada siswa yang sering datang terlambat. Nah, untuk selanjutnya Nah, di sini siswa nanti akan dipanggil untuk melakukan kegiatan dialog bersama guru untuk melakukan penerapan segitiga restitusi. Di sini nanti ada yang pertama, menstabilkan identitasnya dengan cara menanyakan kenapa kamu kok datang terlambat. Lah, seperti itu. Selanjutnya yang kedua adalah dengan cara memvalidasi tindakan yang salah, dengan cara menanyakan alasan-alasan untuk kenapa kok datang terlambat. Dan yang ketiga adalah dengan cara menanyakan keyakinan yang sudah, keyakinan kelas yang telah disepakati. Next.
Nah, ini ada menstabilkan identitas dengan cara menanyakan kesalahannya. Nah, ini validasi tindakan yang salah. Jadi guru menanyakan kenapa kamu kok melanggar peraturan yang sudah diterapkan dari keyakinan kelas tadi. Di sini alasan siswa kenapa kok sering terlambat itu ya tadi sudah dijelaskan bahwasannya tidurnya kemalaman, kemudian terlalu banyak bermain. Dan selanjutnya adalah ini menanyakan keyakinan yang sudah dibuat bersama-sama, kesepakatan kelasnya bersama di kelas masing-masing. Itu. Next, Bu Rari, untuk kasus yang kedua. Nah, di sini kasus yang kedua adalah ada salah seorang siswa yang sedang sering mencontek saat sumatif tengah semester. Kebetulan ini adalah sumatif tengah semester kemarin pada saat pembelajaran matematika. Sekolah. Nah, di sini adalah salah satu siswa yang tadi ada salah satu siswa yang mencontek. Ini yang teman yang adalah laporan salah satu siswa, ada siswa yang sedang mencontek. Dari sini nanti akan dilakukan dengan penerapan dengan menggunakan segitiga restitusi. Selanjutnya penerapannya nah, ini adalah penerapannya dengan menggunakan segitiga restitusi.
Sama seperti pada kasus yang pertama. Yang pertama dengan cara menstabilkan identitas terlebih dahulu dengan cara menanyakan kegiatan yang dilakukan salah seorang siswa tadi, melakukan pelanggaran. Nah, ini menstabilkan identitasnya. Yang pertama yaitu menanyakan alasan siswa yang sering mencontek itu kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah dengan cara bertanya, kenapa kok sering mencontek saat ujian? Nah, ini menanyakan keyakinan kelas yang sudah dilaksanakan. Adalah salah satu keyakinan kelas yang sudah sepakati bersama adalah nilai kejujuran. Jadi siswa dilatih untuk jujur dalam melakukan kegiatan ujian sumatif tengah semester. Nah, demikian tadi adalah contoh penerapan siswa yang saya lakukan. Untuk selanjutnya adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang dilakukan oleh Bu Rari. Monggo Bu Rari, silakan. Nah, selanjutnya adalah contoh penerapan segitiga restitusi dari kelas saya. Ini adalah ada kasus nama murid saya itu Hafiz. Dia membolos ketika jam ekskul Banjari. Ini benar memang terjadi Bapak Ibu di kelas saya. Jadi waktu itu dia tidak mengikuti ekskul Banjari,
terus dia malah bermain di dalam kelas. Nah, ini saya lakukan sebuah restitusi kepada murid saya Hafiz dengan cara yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi saya panggil dia, kemudian saya tanya apa memang betul dia melakukan kesalahan itu membolos di waktu Eskul Banjari, dan ternyata dia memang menjawab betul. Kemudian saya tanyakan apa alasan dia kenapa kok tidak mengikuti Eskul Banjari seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh menstabilkan identitas dulu. Jadi kita bikin anak itu tidak takut terlebih dahulu, tapi kita gali informasi dalam dia bahwa memang setiap manusia itu pernah melakukan kesalahan. Semua manusia pernah melakukan hal yang jelek. Nah, jadi di situ dia tidak akan takut untuk bercerita kenapa dia melakukan kesalahan itu. Nah, akhirnya kemudian saya lakukan validasi kesalahan. Dari situ saya bilang kalau membolos itu perbuatan yang tidak bagus, tidak baik. Nah, di situ saya ingatkan bahwa ya dia mengakui bahwa dia tidak akan mengulangi lagi setelah saya tanyakan keyakinan kelas yang sudah dilaksanakan di dalam kelas. Nah, keyakinan kelasnya dia telah melanggar salah satu dari keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Dan akhirnya dia mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Dan untuk itu saya juga bertanya apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kesalahannya dia. Nah, di situ dia bercerita bahwa dia tidak akan mengulangi lagi dengan cara dia akan tertib melakukan kegiatan Banjari, dan juga ketika dia bosan untuk menunggu Eskul Banjari dia akan membaca buku untuk menunggu waktu giliran tampil di Eskul Banjari. Karena salah satu alasan pentingnya dia karena dia membolos itu karena dia merasa bosan menunggu giliran waktu Eskul Banjari. Jadi segitiga restitusi itu di mana kita bisa melaksanakan 3 tahapan menstabilkan identitas, validasi masalah, dan keyakinan, menanyakan keyakinan kelas. Ya, itu. Selanjutnya, ini ada kasus lagi juga di dalam kelas. Diketahui bahwa Siva murid saya itu bertengkar dengan Davi, dan ketika bertengkar berbicara kotor. Seringkali kan anak-anak itu kalau sudah bertengkar sudah harus ngomongnya tidak karu-karuan, bicara kotor. Jadi salah satu kasus ini saya angkat untuk penerapan segitiga restitusi saya. Sama juga tahapan yang saya lakukan adalah menstabilkan identitas. Kemudian saya tanya apa yang jadi alasan dia bertengkar. Ternyata alasannya adalah dia waktu mengerjakan tugas diganggu sehingga dia emosi lalu berbicara kotor terhadap Davi. Seperti itu. Kemudian saya tanyakan lagi apakah hal itu boleh dilakukan. Ini adalah salah satu langkah validasi kesalahan. Kita tekankan bahwa perbuatan bertengkar dan berbicara kotor itu tidak baik, tidak bagus. Selain bisa menyakiti hati teman kita, juga itu tidak baik menurut agama, karena berbicara kotor sama saja mengatakan hal yang jelek, ya. Nah, di situ saya tidak hanya langsung bertanya, tidak menghakimi dia, intinya tidak menghakimi dia, tetapi saya menggali
kesalahannya sehingga dia bisa menyadari apa yang dia perbuat itu salah. Nah, di situ dia juga mau mengakui kesalahannya dan mau meminta maaf. Dan yang paling penting, kita tidak memaksa dia untuk meminta maaf pada temannya, karena mungkin bisa kalau kita paksa, dia bisa mengulangi lagi di lain kesempatan. Nah, kalau dia punya kesadaran sendiri, dia tidak akan mengulangi lagi. Kita tanyakan kepada murid kita yang melakukan kesalahan itu, apa yang bisa diperbaiki, apa yang harus diperbuat untuk apa ya, untuk tidak mengulangi hal itu lagi. Dia berjanji minta maaf dan akan mengontrol emosinya. Jika bertengkar dengan teman, dia akan berusaha untuk lebih sabar. Itu salah satu contoh penerapan segitiga restitusi dari saya. Nah, ini adalah penerapan program disiplin positif. Hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among ya. Jadi guru itu sebenarnya posisi kontrol yang baik adalah sebagai manajer. Jadi ketika tadi tidak boleh sebagai penghukum, benar, tidak boleh sebagai penghukum, tidak boleh sebagai memposisikan dirinya untuk rasa bersalah tadi, ya memang betul, tapi memang dasarnya sebagai guru kita itu ada di 5 posisi itu. 5 posisi itu sebenarnya kita lakukan sekarang. Nah, setelah tahu bahwa posisi yang baik itu adalah sebagai posisi manajer. Nah, untuk itu kita akan bersama-sama nanti ke depannya untuk anak didik kita lakukan posisi kontrol kita sebagai manajer. Baik itu untuk mengontrol disiplinnya anak-anak atau menghadapi masalah yang terjadi di sekolah, baik di kelas ataupun dimanapun. Jadi posisi manajer adalah posisi yang paling ideal untuk kita sebagai pendidik, seperti itu. Nah, sudah selesai Bapak Ibu. Itu pemaparan materi dari kami. Semoga bermanfaat, semoga bisa dilaksanakan di kelas, di sekolah, dan yang terpenting adalah bisa membuat anak didik kita menuju profil pelajar Pancasila yang baik. Nah, untuk menutup kegiatan kita hari ini, kita akan bernyanyi bersama Bu Zahro. Asik. Oh iya. Pertanyaan dulu ya, wes. Speaking dulu, Alex. Speaking dulu. Gimana Bapak Ibu? Gimana dulu? Oh ya, sudah. Monggo kita berdiri bersama agar tidak bosan. Monggo kita bernyanyi, bergoyang bersama-sama. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan di Bagaimana Bapak Ibu? Sudah gobios? Sudah fresh? Sudah semangat lagi? Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu barangkali ada pertanyaan bisa bertanya dan kita saling belajar bersama, saling melengkapi dari kita semua untuk melakukan
melakukan hal yang terbaik kembali. Monggo, silakan yang pertama bertanya dari Pak Heru. Monggo Pak Heru, Bu Rona, Bu Rizky, monggo. Mau tanya, Nggih, bagaimana sikap kita? sebentar. Bagaimana sikap kita jika di sekolah ini masih ada teman sejawat yang terkadang untuk mendisiplinkan siswa itu masih memberikan hukuman dengan tujuannya agar jerah dan tidak mengulangi kesalahan tersebut. Padahal hal tersebut tadi disebutkan berlawanan dengan posisi kontrol guru. Untuk selanjutnya monggo yang bertanya Bu Zia. Terima kasih. Terima kasih. Saya hanya ingin bertanya satu hal. Antara keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas itu ada perbedaankah atau samakah? Oh iya, terima kasih. Terima kasih. Ini sami-sami. Selanjutnya monggo. Mungkin saya akan menjawab dari Bu Rizky tentang pelaksanaan keyakinan kelas. Misalnya ada salah seorang teman sejawat yang masih saja melaksanakan posisi kontrol guru sebagai penghukum hukuman. Nah, dari sini kita sebagai teman, misalnya kita kadang merasa untuk memberitahu, sedikit memberitahu bagaimana cara agar tidak melakukan posisinya sebagai penghukum. Kita posisikan itu, kita memberitahunya misalnya kita sebagai pemantau atau sebagai manajer. Nah, dari situ kita akan melaksanakan sosialisasi yang pertama ini, yang seperti sudah kami laksanakan dengan cara sosialisasi disiminasi budaya positif tentang keyakinan kelas, tentang restitusi, apa itu restitusi, tentang apa itu keyakinan kelas. Nah, dari misalnya tadi sudah diberikan contoh segitiga restitusi itu penerapannya, misalnya dengan yang pertama kita beritahu, kita jelaskan dengan cara memberitahu video yang misalnya sudah dijelaskan tadi sama Bu Rari sama saya tadi, itu kita beritahu seperti itu. Jadi kita lakukan secara bertahap. Memang kita memperbaiki kesalahan sebelumnya itu memang harus butuh proses secara pelan-pelan, step by step, one by one. Jadi kita tidak langsung seperti membalikkan tangan, seperti kita langsung harus benar sempurna 100%. Kita harus belajar. Saya juga belajar di modul 1 di tempat ini juga sambil belajar, tidak hanya belajar dari rekan teman sejawat saja, tetapi juga belajar bersama siswa kita. Kita belajar dengan cara menerapkan segitiga restitusi tersebut. Dari situ kita bisa praktek. Setelah kita mendapatkan teori sosialisasi, kita belajar menerapkannya dengan melaksanakan misalnya dengan memberikan contoh satu kasus saja. Misalnya setiap hari kan mesti anak-anak itu selalu membuat satu kesalahan. Nah, dari situ kita coba terapkan, kita analisis bagaimana itu penerapan segitiga restitusi itu. Jadi kita akan menemukan solusinya. Kita tahu kesalahannya itu yang kita biasanya langsung menghukum, kita bisa memposisikannya sebagai manajer seperti itu, Bu Rizky. Mungkin ada tambahan dari teman-teman, mungkin ada yang bisa menambahkan. Itu jawaban dari saya. Untuk selanjutnya pertanyaan yang kedua, mungkin dari Bu Rari bisa menjelaskan tentang perbedaan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Bu Rari. Kesepakatan kelas dan keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang sama menurut saya, seperti kakak adik bersaudara menurut saya ya Bu ya. Jadi kesepakatan kelas itu disusun bersama-sama dengan murid, disusun bersama-sama dengan guru dan murid dalam satu kelas. Dari kesepakatan itu muncullah sebuah keyakinan yang akan disepakati bersama-sama.
Jadi kesepakatan itu adalah awalnya keyakinan. Dari kesepakatan muncullah sebuah keyakinan. Apa yang disepakati, aturan apa yang disepakati dalam kelas itu, itulah yang ditarik, diambil suatu kesimpulan namanya keyakinan. Nah, keyakinan itulah yang dipakai untuk kita di dalam kelas atau di sekolah. Menurut saya seperti itu, Bu Sia. Baik, Bapak Ibu, demikianlah tadi kegiatan yang sudah dilakukan, yaitu sosialisasi, diseminasi tentang budaya positif di sekolah. Mudah-mudahanlah kegiatan ini membawa manfaat barokah khususnya kepada kita sebagai pendidik dan umumnya kepada murid-murid kita semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian tadi acara. Demi acara telah kita lalui bersama. Ada yang kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jaratul Fauzia. Saya salah satu pengajar di SDN 1 Tegali, yang mana pada minggu lalu rekan saya Ibu Jahratul Afia telah melaksanakan sosialisasi tentang diseminasi positif yang ada di SD 1 Tegali. Di kesempatan ini saya akan memberikan umpan balik apa yang telah disosialisasikan oleh beliau, yaitu tentang diseminasi positif, yang mana menurut saya diseminasi positif ini sangat bermanfaat bagi sekolah kami, terutama dalam hal kedisiplinan, terus pembentukan tentang keyakinan kelas, tentang kesepakatan kelas. Semuanya itu bisa mendorong kami, memicu kami agar kami bisa, dan kami juga mengetahui apa sebenarnya keyakinan kelas itu, apa sebenarnya kesepakatan kelas itu. Semuanya bermanfaat bagi kami. Semoga kedepannya akan lebih membuat maju sekolah kami, terutama SDN 1 Tegali. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran hari ini dengan menyanyi skit yang dia 1, 2, 3.
sekarang
menjawab ya, disuruh maju ke depan aktif. Kemudian dalam kelompoknya kalian harus saling mengusulkan, memberikan usulan, memberikan jawaban. Oh, jawabanku begini. Bagaimana teman-teman? Nah, seperti itu. Itu semangat dan percaya diri. Terus semangat, gak boleh main sendirian. Kemudian yang keenam, saling menyayangi dan bekerja sama. Nah, dalam satu kelompok kalian bekerja sama dan jangan lupa untuk saling menyayangi. Nah, sudah paham ya keyakinan kelas yang sudah kalian sepakati hari ini? Sudah ya? Siap ya melaksanakan sebuah pembelajaran? Ayo kita lanjutkan. Kalian untuk menempelkan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama ya di kertas astro. Di sini kalian akan mengutip dan menempel tentang keyakinan kelas yang sudah kalian sepakati. Ayo, silakan dari kelompok 1, dari kelompok 3 dulu nggak apa-apa. Di sini ditempel. Ditempel dulu. Ayo, sekarang coba kalian tempel di kertas asturo. Mulai dari sini, ayo ditempel nak. Ditempel. Mulai dari sini. Wes, ayo disamakan. Ayo sini kelompok yang lain, ayo. Aira membantu nak. Ayo di sini sebentar di itu dulu, jangan langsung ditempel. Sik.